Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Sembah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf kita lanjutkan pembacaan fikih, kajian fikih ibadat, masih yang bab pertama tentang taharah, bab cara bersuci. Di pembahasan kemarin sudah kita sampaikan bahwa taharah dalam fikih Islam ada 3. Yang pertama bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Yang kedua bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Yang terakhir artinya membersihkan najis. Nah, itu menghilangkan hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan menghilangkan najis. Itulah definisi dari bersuci ataupun at-taharah. Nah, untuk taharah, untuk bersuci, kalau dalam fikih Syafi'i disyaratkan benda yang dipakai untuk bersuci, benda yang asalnya adalah air. Walaupun nanti di beberapa kondisi dibolehkan ketika berhadas untuk menghilangkan hadas dengan cara bertayamum, tapi pada dasarnya alat yang dipakai untuk bersuci adalah air. Maka di sini beliau, ini pengarang kitab, membicarakan tentang pembahasan air. Nah, qala al-musannif rahimahullah, al-faslul awwalu al-miyahu allati yutatahhar biha. Di pembahasan yang pertama tentang air yang boleh dipakai untuk bersuci. Al-miyahu jam'u ma'in. Al-miyah sendiri, miyah artinya bentuk jamak dari kata ma'un. Ma'un yang artinya air. Ma'un artinya air. Wahia ma'us sama. Air yang dimaksud yang pertama adalah air hujan, air dari langit, itu air. Kemudian yang kedua wa ma'ul bahar, air dari air laut, air juga. Wa ma'un nahri, dan air dari sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air dari sumur, air sumur. Wa ma'ul ain, dan air dari mata air di pegunungan biasanya. Yang terakhir wa ma'ul thalji, dan air dari salju, air embun atau air yang salju cair jadi air. Itu semua air yang dimaksud yang boleh dipakai untuk bersuci. Air laut boleh bersuci, boleh pakai wudu, boleh pakai mandi wajib. Wa yajma'uha ta'birul fuqaha kullu ma nazala minas sama' wa naba'a minal ardh. Semua air yang kita baca tadi, yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, air dari sumur, air mata air, yang ketujuh, yang selanjutnya air salju ataupun air embun juga sama. Nah, semua air itu kalau ta'bir ungkapan ahli fikih dengan perkataan mereka kullu ma nazala minas sama' wa naba'a minal ardh. Setiap air yang turun dari langit dan setiap air yang keluar dari bumi. Nah, itulah air yang dipakai untuk bersuci. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini untuk menunjukkan bahwa air hujan itu adalah air yang suci, menyucikan. Dalilnya ayat Allah ini. Di perkataan Allah di surah Al-Furqan ayat 48, qala Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit akan air yang suci, menyucikan. Ini dalil bahwa air hujan boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Nah, di ayat yang lain Allah sampaikan, Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah turunkan kepada kalian dari langit akan hujan, akan air
yang tujuannya liyutahhirakum bih. Allah ingin untuk mensucikan kalian dengan air. Di air diturunkan di langit yang dipakai untuk bersuci. Itu dalil tentang air hujan, ya. Dalil tentang bolehnya dipakai air hujan untuk bersuci. Kemudian kalau air laut, disebutkan di sebuah hadis ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-galil minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u miba'il bahri. Ini hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, kami ini di laut, wa nahmilu ma'anal galil minal ma', kami ketika di laut pasti bawa air sedikit, persediaan air yang kami bawa sedikit. Wa fa in tawadda'na bihi, kalau kami berwuduk pakai air itu, atashna, kami nanti bakal haus. Fa afana tawadda'u bima'il bahar, apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Nah, ini pertanyaan salah satu sahabat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu ada suci airnya dan halal bangkainya. Artinya semua ikan yang hidup di laut walaupun sudah jadi bangkai halal dimakan. Karena semua bangkai haram kecuali dua bangkai yang halal. Yang pertama ikan, yang kedua belalang, halal. Kalau yang lain semua haram. Ayam, semua yang bentuknya bangkai haram. Mana bangkai? Itulah binatang yang mati bukan karena disembelih. Nah, itu semua bangkai. Tapi kalau yang binatang yang halal, otomatis binatang yang halal seperti kambing, bebek yang matinya karena disembelih, nah ini halal, bukan tidak dinamakan bangkai. Jadi cuma dua binatang yang halal dimakan bangkainya, yang pertama ikan, yang kedua belalang. Belalang halal. Yang lain semua tidak boleh. Jadi kata jawaban dari Rasulullah, untuk laut itu at-tahuru ma'uhu. Laut itu airnya suci menyucikan. Artinya boleh dipakai untuk berwudu. Al-hillu maitatu, dan halal bangkainya. Jadi bangkai ikan yang di laut halal. Artinya wahada yubayyin, ini hadis menjelaskan tentang taharat ma'al bahr, tentang sucinya air laut. Wa halal hayawan alladhi yamutu fihi biduni dhabhin syar'i, dan juga hadis ini menunjukkan tentang halalnya binatang yang mati di laut tanpa disembelih. Nah, semua binatang yang hidup di laut itu halal walaupun jadi bangkai. Karena semua yang hidup di laut namanya ikan, walaupun bentuknya berbentuk kambing, anjing laut, boleh dimakan. Boleh dimakan anjing laut, karena hakikatnya itu ikan, cuma bentuknya aja banyak. Anjing laut halal. La ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah. Aqsamul miyah, pembagian air. Nah, air, ulama fikih ini membagikan ada 3 pembagian. Al-miyah, air secara umum dibagi 3. Yang pertama tahirun mutahhir. Ini air yang pertama, air yang boleh dipakai untuk berwudu, yaitu air yang suci plus bisa mensucikan. Air suci dan juga bisa mensucikan benda lain. Jadi bisa dipakai untuk bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua tahirun ghairu mutahhir. Air suci, dianya suci, boleh diminum. Boleh diminum. Kalau misalkan kena pakaian kita, enggak harus disucikan. Airnya suci, tetapi ghairu mutahhir, tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh air kelapa, suci. Air kelapa boleh kita minum, suci.
tapi dipakai untuk berwudu tidak. Nah, jadi air secara umum ada yang pertama air status dia itu suci plus bisa mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang terakhir mutanajjis, air yang bernajis. Air bernajis yang dimaksud adalah air yang sudah kena najis. Nah, air itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Dianya bernajis dan juga tidak otomatis kalau bernajis tidak boleh dipakai untuk bersuci. Inilah 3 pembagian air dalam fikih. Yang pertama suci menyucikan, yang kedua suci tanpa menyucikan, yang terakhir air najis. Walikulli qismin hukmuhu fi at-taharati wa ghairiha, dan setiap pembagian itu memiliki hukumnya tersendiri dalam taharah. Dalam bab taharah masing-masing air tadi ada hukumnya sendiri, beda dengan hukum yang lain. Yang pertama al-qismul awwal, pembagian yang pertama adalah air at-tahir al-mutahhir, air yang suci mensucikan. Ini air yang suci boleh diminum dan dia juga boleh dipakai untuk bersuci, boleh dipakai wudu, boleh dipakai untuk menyucikan najis, boleh dipakai untuk mandi wajib. Yaitu wahwal ma'ul mutlaq al-baqi ala asli khilqatihi allati khalaqahu Allah 'alaiha. Air suci mensucikan adalah air mutlak. Air mutlak yang masih tetap dan al-baqi yang masih tetap dalam bentuknya yang asli. Dalam bentuk penciptaannya yang asli, belum berubah. Kalau air sumur, kita masukin sirup, masukin kopi, nah itu sudah berubah. Nggak boleh lagi air sirup, air minum, air sirup ataupun campur kopi, campur gula, sudah kecampur itu air. Air dasarnya air sumur, kan? Dicampur gula, diaduk, nggak boleh lagi dipakai berwudu. Karena air itu sudah tidak lagi tetap dalam bentuk aslinya, sudah berubah. Jadi syarat air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Air mutlak itulah air yang tadi, air hujan, air semua. Tapi syarat air yang masih tetap dalam kondisi asli penciptaan. Nah, dalam masih sesuai dengan ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum bercampur, belum berubah. Kalau airnya sudah berubah dengan sebab campuran benda lain, itu tidak lagi mensucikan. Walaupun suci, air kopi diminum boleh, suci air kopi. Tapi dipakai untuk berwudu tidak boleh. Karena air kopi itu sudah berubah dari asal penciptaan. Dari bentuk asal penciptaannya dia sudah berubah. Ya, sawa'un akana azban am malihan, baik air itu tawar atau air asin, air laut asin, boleh pakai berwudu, boleh. Karena memang ada dari awal penciptaan air laut dalam keadaan asin. Nah, kemudian walam yataghayyar bi syai'in gharib an tabi'atih, dan air itu tidak berubah dengan sesuatu yang lain, dengan benda lain, berubah dari tabiatnya. Jadi airnya belum berubah dengan sebab benda lain. Dan kemudian syaratnya walam yusta'mal fi wudu au ghuslin au izalati najasatin. Air itu belum dipakai air untuk berwudu. Nanti ada namanya air musta'mal. Kalau air musta'mal artinya air yang bekas sudah dipakai berwudu. Kita cuci tangan ini, kemudian kita tampung itu air. Nah, air bekas pakai, namanya air musta'mal. Itu suci itu air, tetapi untuk berwudu kali kedua nggak boleh. Air itu air yang musta'mal, yang bekas pakai dari wudu yang pertama, tidak boleh dipakai kali kedua. Nah, jadi syarat air yang suci menyucikan, airnya bukan air musta'mal, air bekas pakai. Ataupun air bekas dipakai untuk mandi. Nah, kita mandi wajib, maksudnya mandi wajib, airnya kita tampung, kita pakai lagi berwudu, nggak boleh. Walaupun airnya suci. Ataupun membersihkan najis, air bekas dari untuk kita membersihkan najis.
najis kita bersihin, itu air kita tampung, enggak boleh. Kemudian walam yakhtalit bi ghairihi minal ma'i'atit tahirah, air yang itu belum kecampur dengan benda cair lain, benda cair yang lain. Air kita campur dengan benda cair yang lain, bahkan dengan sirup atau dengan apa saja yang lain. Kalau nanti berubah, airnya sudah berubah, tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Jadi kesimpulannya, air yang halal ataupun air yang suci menyucikan adalah air mutlak. Air mutlak artinya air yang masih dalam keadaan aslinya ketika diciptakan Allah, belum berubah dan tidak bercampur dengan benda lain. Kalau campur dengan benda lain yang bisa merubah air, nah seperti dicampur dengan garam, kalau garam nanti ada bahasannya. Kalau kecampur dengan gula misalkan, atau kecampur sama kopi yang akhirnya air berubah warna atau berubah rasa, nah air itu sudah tidak lagi suci menyucikan. Walaupun suci boleh diminum, tapi dipakai berwudu tidak boleh. Kemudian fa in taghayyara al-ma'u fi launihi wa rihihi wa ta'mihi bi tulil makthi aw bit turab wa kullu ma yata'azzar sawnuhu anhu fa innahu yabqa tahiran mutahharan. Jika berubah air, warnanya berubah, atau berubah lagi dari rasanya, atau berubah baunya, tapi berubahnya dengan sebab lama didiamin. Berubah sini bukan karena campuran benda lain. Yang enggak boleh jika berubahnya karena pengaruh benda lain, kayak gula, sirup, kopi, nah ini enggak boleh. Tapi kalau air karena didiamin di wadah, akhirnya lama, sudah sebulan, 2 bulan, airnya kita cium enggak berubah warnanya atau berubah rasanya. Ataupun berubah dengan turab, berubah dengan tanah di kolam, dia karena tanah akhirnya berubah bau karena pengaruh lumpur. Nah, berubah dengan sebab lumpur. Atau berubah dengan tuhlub. Tuhlub ini namanya apa sih yang di air yang warna hijau, lumut. Lumut. Akhirnya air berubah warna dengan sebab lumut. Wal ardil kibritiyah, dan juga kalau misalkan air itu tempatnya dari tambang lah. Kibrit itu kayak tembaga, biasanya di gunung yang Merapi itu biasanya airnya itu kayak bau logam. Nah, itu air itu berubah juga. Nah, ini wa fa innahu yabqa tahiran. Kalau yang berubah dengan seperti itu, hukum airnya tetap masih statusnya tahiran, suci, menyucikan walaupun berubah. Karena yang tidak diperbolehkan jika air berubah dengan benda yang lain. Kalau berubah dengan sendirinya karena lama didiamin akhirnya berubah warna misalkan, ataupun berhubung di situ tumbuh lumut akhirnya baunya berubah, atau berubah memang kebetulan air itu bersumber dari tanah yang belerang misalkan, nah itu tidak, hukum airnya tetap suci menyucikan, boleh dipakai untuk berwudu. La ilaha illallah. Amma idza istu'mila fil wudu'i wal ghusli wa izalati an-najasah fala yabqa tahiran mutahharan. Adapun kalau air itu sudah dipakai dan berwudu, air bekasan wudu, air bekas pakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi, kita tampung. Ini maksud mandi juga artinya mandi wajib ya, kalau mandi sunat kan, mandi wajib. Ini air bekas mandi wajib kita tampung, ataupun air bekas untuk membersihkan najis. Fala yabqa tahiran mutahharan, air itu tidak lagi suci menyucikan. Walaupun air itu suci, air bekas wudu kita tampung, air itu kalau pengen minum, boleh minum, suci. Tetapi dipakai berwudu kali kedua tidak boleh. Kecuali nanti ada cara air musta'mal yang banyak itu kita tampung sampai 2 kulah. Sampai 1 bak besar sampai 2 kulah kita tampung, itu boleh. Jadi suci menyucikan lagi. Jadi pada dasarnya air musta'mal, air bekas pakai untuk berwudu, bekas pakai untuk mandi wajib, atau bekas pakai untuk mensucikan najis, airnya
suci tapi tidak menyucikan. Namanya air musta'mal, air musta'mal. وكذا إذا اختلط بغيره من الماء الطاهرة حتى تغير اسمه فلا يكون طاهرا مطهرا كاختلاطه بماء الورد وماء الباقلاء وماء الزعفران وسائل السوائل المعاصرة. Begitu juga air tidak menyucikan lagi jika sudah berubah dengan sebab benda cair yang lain, sudah dicampur dengan benda yang lain, dengan sirup misalkan, sampai hatta taghayyar ismuh, sampai perubahannya saking banyak berubah sampai air itu berubah nama, harus ditambah namanya. Kalau ke air kopi harus ditambah kopi. Jadi kalau air yang sudah berubah dengan benda lain yang bisa yang namanya sampai berubah. Kalau misalkan kita pengen kopi, kalau kita datang ke warung kopi, bilangnya, Pak tolong beliin, ambil kopi. Dia pasti nggak paham kalau maksud kita air kopi, dia nggak bakal bawa air kopi. Karena air kopi itu nggak bisa diucapkan dengan air saja. Kalau pengen kopi harus ditambah air kopi. Nah, kalau yang seperti itu, hukumnya air tadi tidak menyucikan. Jadi sekali lagi, air yang berubah dengan benda lain yang nanti sudah merubah nama. Saking berubahnya banyak berat, air itu sudah berubah nama. Dari dasarnya air, sekarang berubah menjadi air kopi. Nah, seperti ini juga air itu tidak lagi suci menyucikan. Air sirup, air jus, itu sudah enggak lagi, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Contoh misalkan kecampur dengan di sini kecampur dengan air bunga mawar sampai wangi itu air, atau kecampur dengan misalkan ma'iz za'faran. Za'faran itu dia kayak rumput, biasanya orang warnanya kuning dia. Orang Arab itu dipakai sama untuk masak, masak. Biasanya kalau ditaruh di air langsung warnanya kuning. Nah, kita taruhlah za'faran itu di air, akhirnya berubah warna. Hukumnya juga ini air ini suci, boleh diminum, tapi tidak menyucikan, nggak boleh dipakai berwudu. فإن خلا الماء من هذه المتغيرات فهو الماء المطلق. Maka jika air itu tidak bercampur dengan yang merubah air tadi, nggak kecampur sama sirup, nggak kecampur sama apapun, air masih dalam keadaan asli penciptaannya. Nah, belum bercampur sama benda lain, hukumnya fahuwal ma'ul mutlaq. Itulah yang namanya air mutlak. Kayak air yang kita pakai ini. Ini air kita pakai nggak kecampur sama benda apapun, walaupun iya pakai biasanya air PDAM pakai juga ya, kaporit. PDAM di Jakarta itu kan dari sungai yang sudah proses sehingga jadi. Iya, itu kalau pertanyaan ini saya jawab dulu. Kau pakai favorit, Ustaz? Air pakai favorit boleh. Misalkan air sungai kotor, terus dipakai favorit biar bersih. Kalau dicampur favoritnya sampai bau, benar bau favorit. Kalau kita bilang ke orang kalau cuman air nggak sah, ini pasti namanya berubah jadi air favorit. Nah itu nggak boleh lagi. Tapi kalau sekedar bau kayak kecium, ada kecium favorit dikit, itu enggak. Seperti air kita sekarang. Nah, kemudian pembahasan kedua, air daur ulang puasa. Jadi air dipakai sudah bernajis, air limbah lah. Nah, sebagian biasanya di apartemen ya biasanya dipakai air limbah, air najis, air limbah, kayak air belakang di got kita dipakai didaur ulang, dibersihkan. Itu khilaf ulama, karena dulu ini nggak terjadi ini kejadian ini terjadi di tahun-tahun terakhir aja. Sehingga ulama fikih di sekarang membahas itu, pembahasan itu. Khilaf, ada sebagian ulama mengatakan suci karena airnya memang sudah berubah, sudah bersih lagi. Ada sebagian ulama menyatakan tidak.
Untuk kita bagaimana Pak Ustaz? Pakai aja untuk berwudu. Silahkan. Karena memang airnya dilihat sudah benar-benar bersih. Kalau dicium juga nggak ada kecium apapun, dirasa udah benar-benar kerasa air yang bersih asli. Nah, tapi kalau yang masalah kaforit, kalau kita campur kaforit sedikit yang tidak bisa merubah air, boleh. Tapi kalau dicampur saking banyaknya pasti cium bau sekali kaforitnya. Kalau dirasa juga kerasa kaforit, itu nggak boleh pakai lagi. Karena air ketika sudah kecium sekali kaforit, pasti namanya ini bukan air mutlak lagi, air kaforit. Tapi kalau sedikit, yang airnya masih, kalaupun kecium sedikit, itu salah, masih masih namanya air mutlak. Seperti air yang kita pakai ini pasti air PDAM ada kaforitnya dikit. Nah, tapi boleh dipakai. Nah, itu namanya air mutlak. La ilaha illallah. Wa yakunu tahiran mutahhiran. Air yang tidak kecampur sama benda lain itu namanya air itu hukumnya suci plus bisa menyucikan. Wa huwa syartun li raf'il hadathi wan najis. Keadaan air harus suci menyucikan adalah syarat untuk dipakai merafa' hadath. Ketika berwudu atau mandi wajib, nah syarat airnya harus air suci menyucikan ataupun air mutlak. Nah, air sirup kita pakai enggak boleh air sirup. Air musta'mal kita pakai juga tidak boleh. Air bernajis kita pakai untuk berwudu tidak sah. Jadi syarat air yang dipakai untuk berwudu atau mandi wajib harus air yang suci plus mensucikan, ataupun dalam bahasa lain namanya air mutlak yang belum kecampur sama benda lain yang bisa merubah nama air. Kalau kecampur sama benda lain yang mengubah nama air, seperti dasarnya air berubah menjadi air sirup, atau air ketika dicampur dengan kopi berubah namanya air kopi. Tapi kalau air yang kita pakai ini berubah nama enggak ada yang satu pun kalau kita tanya itu air PDAM, enggak ada yang bilang air kaforit, pasti air biasa. Nah, tapi kalau sudah kecampur, sudah saking banyak dicium kaforit, kalau kita tanya ke orang pasti jawabannya ini air kaforit. Enggak boleh lagi kalau berubah parah. Tapi kalau berubah sedikit, dicium cuma sedikit, itu masih namanya air mutlak yang boleh dipakai untuk berwudu. Nah, inilah ketentuan syarat yang pertama. Syarat wudu ataupun syarat untuk rafa' hadath, berwudu atau mandi wajib, termasuk untuk membersihkan najis. Syaratnya air yang dipakai harus air mutlak. Wa yubahu isti'maluhu, dan air mutlak boleh dipakai, halal untuk dipakai berwudu. Walakin pada dasarnya yang namanya air mutlak boleh dipakai, halal dipakai berwudu, halal dipakai mandi wajib, halal dipakai untuk mensucikan najis, kecuali kadang-kadang berubah hukumnya karena efek lain, karena pengaruh eksternal. Contoh misalkan air dicuri, air kita curi, haram dipakai. Itu haram bukan karena airnya, bukan karena airnya, tapi karena dari hasil pencuri, hasil kita curi. Nah, jadi haramnya itu bukan karena diri air, tapi hukum haram karena pengaruh air itu hasil dari curian. Nah, kayak haram makan kambing kita curi, itu bukan karena kambingnya haram, tidak, kambing nggak haram. Kita curi nasi orang, ataupun kita ambil nasi nggak ngebayar, hukum makan itu haram. Haramnya kenapa? Bukan karena nasinya haram, nasinya halal, tetapi hasilnya lewat hasil pencurian, jadi hukumnya berubah jadi haram. Sama juga air. Air pada dasarnya boleh dipakai ketika air mutlak, kecuali berubah juga kadang-kadang hukumnya karena pengaruh lain seperti dicuri. Nah, Pak Ustaz, kalau kita curi air orang, kita pakai berwudu, sah wudunya? Sah. Wudunya sah. Tetapi perbuatan kita itu haram. Nah, sama persis seperti kita salat, kita curi sajadah orang.
kita pakai sajadah orang tanpa izin, hukum salatnya sah. Tetapi perbuatan kita itu dianggap haram karena memakai benda orang lain tanpa izin. La ilaha illallah. Kemudian wa yukrahu isti'malu ma'il musyammasi fil badan. Nah, ini yang namanya air musyammas. Air musyammas artinya nanti ada pembahasan. Dan makruh memakai air musyammas di badan. Kalau di badan makruh, tapi kalau di pakaian boleh, enggak makruh. Nah, jadi air musyammas adalah air di bawah sinar matahari langsung. Tapi ada ketentuannya. Yang pertama, idza fi biladin haratin. Syarat yang pertama, jika air itu berada di daerah ataupun dia di daerah yang panas. Kalau Indonesia mah tropis, enggak terlalu panas. Walaupun kena matahari aman. Ini yang di daerah panas kayak di Arab Saudi. Kalau lagi musim panas itu panas sekali. Nah, itu syaratnya yang pertama, jika air berada di tempat yang di daerah yang panas, musim panas. Fi awanin muntabi'ah. Yang kemudian yang kedua, air itu di tempat, di wadah yang logam. Logam seperti besi. Nah, tapi kalau misalkan di plastik, ya kita taruh air di bawah matahari langsung tapi di plastik. Nah, itu enggak. Di ember misalkan, enggak makruh. Yang makruh jika air itu dimasukkan ke yang bejana yang terbuat dari logam, besi. Nah, ataupun misalkan kecuali emas dan perak. Kalau logam berbentuk emas dan perak enggak. Kalau emas dan perak tidak makruh. Contoh kal hadid, besi, nuhas, tembaga yang warna kuning itu. Yang berikutnya wakul, kemudian itu syarat yang pertama. Jadi ketentuannya air musyammas adalah air di bawah matahari langsung dengan syarat makruh pakainya. Tapi dengan syarat jika dia itu di wadah yang dibuat dari logam selain emas dan perak. Dan yang kedua, air itu berada di daerah yang panas dan lagi musim panas. Di Indonesia kayaknya enggak. Kalau di Indonesia aman, enggak panas-panas sekali di Indonesia. Nah, itulah air musyammas namanya. Makruh dipakai. Dan makruh jika dipakai di badan. Kalau di pakaian enggak makruh. Nah, kita cukupkan untuk malam ini, besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.